Pintu teater satu susah dibuka. Mohon para penonton naik lewat jendela. Cerita dibuka pada tahun 1933, ketika Amerika Serikat masih berusaha bangkit dari krisis besar yang terjadi pada tahun 1929. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, seorang produser sekaligus sutradara ambisius bernama Carl Denham berjuang meyakinkan para investor agar bersedia mendanai proyek film terbarunya. Ia diketahui beberapa kali mengalami kegagalan dalam produksi sebelumnya, bahkan rencana film kali ini pun sudah mulai diragukan sebelum benar-benar dimulai. Meski begitu, Carl Denham tetap percaya diri. Ia mengklaim telah menyiapkan konsep berbeda dengan berbekal secarik peta misterius. Menurutnya, peta tersebut menunjukkan lokasi sebuah pulau terpencil yang belum pernah dijelajahi. Pulau itu diyakini menyimpan banyak rahasia dan masih jauh dari sentuhan peradaban modern. Bagi Carl Denham, tempat itulah lokasi yang paling ideal untuk proses pengambilan gambar film yang diharapkannya mampu mengubah nasibnya. Para investor sempat terlihat terpukau dengan presentasi Carl Denham, tetapi tak lama kemudian mereka meminta waktu untuk berbicara secara tertutup. Setelah Carl keluar dari ruangan, mereka segera berunding dan memutuskan bahwa proyek film itu terlalu berbahaya untuk dilanjutkan. Tanpa mereka ketahui, Carl ternyata mendengar pembicaraan tersebut dari balik pintu. Sebelum keputusan pembatalan disampaikan langsung kepadanya, Carl bergerak cepat. Ia segera pergi bersama asistennya, Preston, lalu memerintahkan agar seluruh kru dihubungi karena keberangkatan akan dilakukan dalam beberapa jam ke depan. Di saat bersamaan, muncul kabar bahwa pemeran utama wanita memilih mundur. Situasi itu memaksa Carl mencari pengganti secepat mungkin. Carl pun berburu aktris panggung yang sedang membutuhkan pekerjaan agar biaya tetap terkendali. Ia mendatangi beberapa pertunjukan teater, tetapi belum menemukan sosok yang tepat. Hingga akhirnya, ia bertemu seorang gadis muda bernama Anne Darrow. Anne adalah aktris teater yang tetap berusaha tampil bersama kelompoknya meski penonton semakin sedikit dan pemasukan terus menurun. Kondisi keuangan mereka semakin terpuruk. Manny, sahabat sekaligus pimpinan teater, mengakui bahwa ia sangat mencintai dunia seni peran. Namun karena sudah bangkrut, ia memutuskan meninggalkan New York untuk mencari peluang baru. Anne kecewa mendengar keputusan itu, tetapi ia sadar harus tetap bertahan. Sebelum berpisah, Manny menyarankan Anne mencoba mengikuti audisi di tempat lain. Meski merasa kemampuan aktingnya belum istimewa, Anne tetap memberanikan diri mengambil kesempatan tersebut. Ia kemudian menemui seorang pria bernama Tuan Weston untuk mencari peluang tampil. Kebetulan, naskah pertunjukan itu ditulis oleh Jack Driscoll, penulis yang sangat dikagumi Anne. Mengetahui hal tersebut, Anne pun merasa semakin bersemangat karena melihat kesempatan itu sebagai awal perubahan dalam hidupnya. Sayangnya, Tuan Weston menyampaikan bahwa semua peran sudah terisi sehingga ia tidak bisa menerima Anne Darrow. Karena merasa kasihan, ia memberi Anne alamat teater lain agar bisa langsung tampil tanpa perlu mengikuti audisi. Namun Anne tidak mengetahui bahwa tempat tersebut merupakan teater khusus pertunjukan dewasa. Kembali ke kejadian berikutnya, Carl Denham segera menghampiri Anne dan membebaskannya dari tuduhan mencuri makanan. Setelah itu, ia mengajaknya berbicara sambil makan. Dalam keadaan sangat lapar, Anne menyantap makanan dengan cepat, sementara Carl mulai menjelaskan alasannya memilih Anne untuk proyek filmnya. Carl meyakinkan bahwa Anne adalah sosok yang paling tepat. Bukan hanya karena penampilannya, tetapi juga karena kisah hidup dan kesedihan yang terpancar darinya diyakini mampu menyentuh emosi penonton. Awalnya Anne menolak, sebab ia terbiasa membawakan peran komedi dan menghibur orang dengan tawa. Namun ketika Carl menyebut bahwa penulis naskah film tersebut adalah Jack Driscoll, penulis yang sangat dikagumi Anne, sikapnya pun berubah. Mendengar nama itu saja sudah cukup membuatnya mempertimbangkan ulang keputusan yang semula ia tolak. Tak lama berselang, suasana di pelabuhan mulai terasa tegang. Carl Denham tampak gelisah di antara aktivitas bongkar muat barang. Tiba-tiba Preston datang membawa kabar buruk. Para investor telah melaporkan mereka kepada pihak berwajib. Jika tidak segera pergi, polisi bisa datang kapan saja untuk menghentikan keberangkatan. Situasi itu membuat Carl semakin terdesak. Tanpa banyak pilihan, ia langsung menemui Kapten Engelhorn dan mendesaknya agar kapal segera bertolak saat itu juga. Demi meyakinkan sang kapten, Carl nekat menjanjikan bayaran 2 kali lipat, meskipun uang muka yang dijanjikan sebelumnya pun belum sepenuhnya dibayarkan. Ketika kapal mulai menjauh dari pelabuhan, Carl Denham masuk ke dalam dan menghampiri Jack Driscoll yang sedang duduk mengetik naskahnya. Hingga saat itu, naskah yang ditulis Jack baru mencapai sekitar 15 halaman. Mengetahui kondisi keuangan Carl yang sedang terpuruk, Jack tidak menyinggung soal bayaran sedikit pun. Namun di luar dugaan, Carl justru menawarkan honor yang cukup besar. Tawaran itu terasa janggal, mengingat ia sedang kekurangan dana.
Sebenarnya, janji pembayaran tersebut hanyalah siasat Carl agar Jack tetap bertahan dan ikut dalam perjalanan bersama timnya. Masalah tampaknya belum juga selesai bagi Jack Driscoll. Karena seluruh kamar di kapal telah terisi, ia tidak mendapatkan tempat beristirahat yang layak dan terpaksa tidur di area kandang. Seorang awak kapal bernama Choi menjelaskan bahwa tidak ada lagi ruang kosong. Dalam perbincangan itu juga terungkap bahwa Kapten Engelhorn dikenal sebagai pemburu profesional yang sering menangkap hewan-hewan langka untuk diperjualbelikan. Sementara itu, perhatian beralih pada Hayes yang hampir selalu terlihat bersama Jimmy. Keduanya bukan saudara kandung. 4 tahun sebelumnya, Hayes menemukan Jimmy bersembunyi di salah satu kandang kapal. Sejak saat itu, Jimmy ikut berlayar bersama mereka. Meski kini sudah resmi menjadi bagian kru, ia tetap merahasiakan asal-usulnya. Keesokan harinya, Carl Denham memperkenalkan Endero kepada kru film. Selain Preston, ada Herb sebagai kameramen dan Mike sebagai penata suara. Pada momen tersebut terjadi kejadian memalukan. Anne mengira Mike adalah Jack Driscoll dan dengan penuh semangat mengaku sebagai penggemarnya. Ia berbicara panjang lebar sebelum akhirnya menyadari bahwa ia telah salah mengenali orang. Dalam sebuah rapat kecil bersama kru film, Jack Driscoll tampak terkejut saat Carl Denham mengumumkan bahwa proses syuting akan dilakukan di sebuah pulau terpencil yang benar-benar ada. Carl juga meminta semua orang menjaga rahasia itu agar kru kapal tidak panik. Ia menyebut nama pulau tersebut adalah Skull Island, yang menurut peta temuannya berada di kawasan Asia Tenggara. Tanpa disadari Carl, Jimmy diam-diam mendengarkan pembicaraan itu dari kejauhan. Tak lama kemudian, situasi berpindah ketika Jimmy bersama Hayes dan juru masak kapal, Lumpy, mendesak Carl untuk berkata jujur. Mereka curiga tujuan sebenarnya adalah Skull Island. Carl akhirnya mengakui bahwa mereka memang menuju pulau tersebut, tetapi bersikeras bahwa tujuannya semata-mata untuk pengambilan gambar film. Mendengar pengakuan itu, Lumpy menceritakan pengalaman 7 tahun sebelumnya saat ia dan Hayes bekerja di kapal Norwegia. Kala itu, mereka menemukan seorang pria yang terapung di laut. Pria tersebut mengaku kapalnya hancur setelah terjebak di pulau misterius yang selalu diselimuti kabut dan dikelilingi tembok raksasa. Ia juga memperingatkan bahwa pulau itu dihuni makhluk-makhluk raksasa yang ganas. Dari kisah tersebut, jelas bahwa perjalanan menuju Skull Island bukanlah perkara sepele. Jika Carl tetap memaksakan rencananya, kemungkinan besar mereka tidak akan pernah kembali dengan selamat. Seiring berjalannya waktu di atas kapal, hubungan Jack Driscoll dan Endaro semakin akrab. Percakapan mereka yang awalnya canggung perlahan berubah menjadi kedekatan yang lebih hangat, hingga tanpa disadari benih-benih perasaan mulai tumbuh di antara keduanya. Bahkan Jack, yang sebelumnya menolak menulis kisah romantis, diam-diam membuatkan naskah pertunjukan komedi khusus untuk Anne. Namun situasi berubah ketika suatu hari Kapten Engelhorn memutuskan untuk memutar haluan kapal. Keputusan itu diambil setelah ia menerima kabar bahwa polisi tengah mencari Carl Denham. Kali ini, sang kapten tidak mau ambil resiko. Meski Carl berkali-kali menjanjikan bayaran berapapun jumlahnya, Engelhorn tetap pada pendiriannya. Di titik itu, Carl hanya bisa terdiam, menyadari bahwa hampir tidak ada lagi cara untuk menyelamatkan film impiannya. Di tengah perjalanan laut yang semakin tidak menentu, arah kapal mendadak sulit dikendalikan karena kompas berhenti bekerja dengan normal. Melihat situasi itu, Kapten Engelhorn segera memerintahkan Hayes untuk menentukan posisi berdasarkan rasi bintang. Namun usaha tersebut gagal karena langit sepenuhnya tertutup kabut tebal yang menghalangi pandangan. Pada saat yang sama, Jack Driscoll meneliti kembali peta milik Carl Denham. Sekilas tanda di atasnya tampak seperti noda kopi biasa. Bahkan, Carl sempat menganggapnya sebagai bekas tumpahan yang tidak sengaja. Tetapi ketika diperhatikan lebih teliti, bentuk tanda tersebut terlihat janggal dan menyerupai petunjuk tersembunyi menuju suatu lokasi. Tanpa menyadari bahaya di depan, kapal terus menembus kabut yang semakin pekat. Kapten Engelhorn segera memerintahkan anak buahnya untuk mengukur kedalaman laut dan mencoba memutar arah agar keluar dari area tersebut. Namun situasi justru makin mengkhawatirkan. Kedalaman air tiba-tiba berkurang drastis, seolah mereka memasuki perairan dangkal yang tidak terpetakan. Di tengah kepanikan itu, Jimmy yang berada di dek depan mendadak berteriak. Dari balik kabut tebal, ia melihat sesuatu menjulang tinggi di hadapan mereka, sebuah dinding raksasa yang berdiri kokoh, menutup pandangan dan menandakan bahwa mereka telah tiba di tempat yang tidak seharusnya didatangi.
Kepanikan langsung pecah ketika kapal menghantam karang dan terjebak di perairan dangkal. Para kru berlarian mencoba menyelamatkan diri, tetapi di tengah kekacauan itu, Carl Denham justru tampak antusias. Ia yakin bahwa mereka akhirnya berhasil menemukan Skull Island. Tanpa menunggu lama, Carl mengajak kru film turun menggunakan skoci untuk mendekati pulau tersebut. Berbeda dengan Carl, Kapten Engelhorn sudah tidak ingin terlibat lebih jauh dengan ambisi sang sutradara. Ia memilih tetap di kapal dan fokus memperbaiki kerusakan agar mereka masih punya kesempatan untuk kembali. Begitu menginjak daratan, rombongan Carl disambut pemandangan mengerikan. Tengkorak manusia berserakan dan bangunan batu kuno berdiri sunyi, menciptakan suasana yang sangat mencekam. Tiba-tiba, dari balik reruntuhan muncul seorang bocah pribumi. Anak itu mendekat dan mengulurkan tangan, membuat Carl menghampirinya sambil menyodorkan coklat sebagai tanda damai. Awalnya, Carl Denham mengira situasi di pulau itu tidak berbahaya karena yang terlihat hanyalah orang tua dan anak-anak. Ia bahkan sempat merasa suasana masih terkendali, namun anggapan itu runtuh seketika. Tanpa peringatan, sebuah tombak melesat dari kejauhan dan langsung menancap di tubuh Mike, membuat keadaan berubah menjadi kacau dalam hitungan detik. Beruntung, di saat genting itu, Kapten Engelhorn bersama para awak kapal datang membawa senjata api. Mereka menembaki udara untuk mengusir dan menakuti penduduk pribumi, lalu segera mengevakuasi rombongan Carl kembali ke kapal. Ketika air laut mulai pasang, Engelhorn memerintahkan anak buahnya membuang barang-barang yang dianggap tidak penting agar kapal lebih ringan dan bisa terlepas dari karang. Di tengah situasi tersebut, Carl Denham tetap bersikeras ingin melanjutkan syuting. Ia merasa kematian Mike tidak boleh sia-sia, bahkan berjanji sebagian keuntungan film nanti akan diberikan kepada keluarga Mike. Tanpa disadari siapapun, beberapa penduduk pribumi diam-diam menyusup ke kapal. Dalam kekacauan itu, mereka berhasil menculik Endero. Tak lama kemudian, Jack Driscoll menemukan sebuah kalung khas yang pernah ia lihat sebelumnya. Ia langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres dan bergegas menuju kamar Anne. Namun, semuanya sudah terlambat. Setelah kapal berhasil lepas dan kembali berlayar, Jack mendatangi Engelhorn dan mendesaknya untuk kembali ke pulau demi menyelamatkan Anne. Sementara itu di daratan, Anne dibawa ke pusat pemukiman untuk menjalani sebuah ritual. Penduduk setempat bersiap menjadikannya persembahan dalam upacara yang mengerikan. Akhirnya, Kapten Engelhorn memutuskan untuk kembali ke pulau demi menyelamatkan Endero. Ia membagikan senjata kepada para awak kapal dan beberapa kru film yang ikut dalam misi penyelamatan. Sementara itu, Carl Denham tidak ingin melewatkan momen tersebut. Ia ikut turun ke darat tetapi diam-diam membawa perlengkapan kameranya. Saat Anne hampir dijadikan tumbal dalam upacara ritual, Engelhorn dan timnya datang tepat waktu. Mereka melepaskan tembakan peringatan ke udara sehingga penduduk pribumi panik dan membubarkan diri. Rombongan itu kemudian bergerak melewati gerbang batu raksasa untuk mencari keberadaan Anne. Tiba-tiba terdengar teriakan Anne yang menggema di tengah hutan. Dari kejauhan, tampak sosok raksasa mendekat, sementara yang lain bersiaga. Carl justru mengintip dari balik pintu batu dengan tatapan terpukau. Di hadapannya berdiri seekor kera berukuran luar biasa besar, makhluk yang selama ini hanya ia bayangkan dalam mimpinya. Tanpa membuang waktu, Kapten Engelhorn membagi rombongan menjadi dua tim. Sebagian kru film bersama beberapa awak kapal masuk ke dalam hutan untuk mencari Endaro, sementara Engelhorn dan sisanya berjaga di gerbang batu raksasa agar penduduk pulau tidak kembali menyerang. Ia memberi ultimatum tegas, 24 jam. Jika tim pencari tak kembali dalam waktu itu, kapal akan berlayar meninggalkan pulau. Di tengah hutan, Jack Driscoll dan yang lain terus berteriak memanggil nama Anne, berharap menemukan petunjuk keberadaannya. Sementara itu, kera raksasa membawa Anne ke sebuah lembah yang dipenuhi tulang belulang manusia. Di antara tengkorak-tengkorak itu, Anne melihat kalung yang mirip dengan miliknya, seolah menandakan bahwa para korban sebelumnya adalah persembahan bagi makhluk tersebut. Ia sempat mencoba melawan dan berhasil melepaskan diri beberapa langkah, tetapi sang kera dengan sigap menangkapnya kembali sebelum ia bisa kabur lebih jauh. Tak lama kemudian, kelompok penyelamat mendengar teriakan Anne dan segera bergerak ke arah suara itu. Setelah pencarian yang melelahkan, mereka berhenti sejenak untuk mengatur napas.
Disitulah mereka menemukan jejak kaki raksasa yang tertanam dalam tanah ukurannya begitu besar hingga membuat semua orang sadar bahwa mereka sedang memburu sesuatu yang jauh melampaui nalar manusia. Merasa ada yang disembunyikan, Jack Driscoll mengusulkan agar mereka menanyai Carl karena sebelumnya pria itu sempat mengintip dari balik gerbang batu. Hayes pun mencoba memanggilnya, tetapi sang sutradara ternyata sudah tak berada di tempat. Tak jauh dari sana, Carl diam-diam justru sibuk menyiapkan peralatan syuting. Di hadapannya terbentang pemandangan luar biasa. Sekawanan dinosaurus herbivora tengah merumput di lembah terbuka. Tanpa memikirkan bahaya, Carl melihatnya sebagai kesempatan emas untuk mendapatkan gambar spektakuler. Ia bahkan menyuruh salah satu aktor, Bruce Baxter, mendekati salah satu dinosaurus agar terlihat jelas di kamera bahwa makhluk itu benar-benar nyata. Namun, rencana nekat itu berubah menjadi petaka. Tiba-tiba beberapa dinosaurus predator muncul dari balik pepohonan. Kehadiran mereka membuat kawanan herbivora panik dan berlari tak terkendali, menciptakan kekacauan besar yang mengancam keselamatan semua orang di lokasi syuting dadakan tersebut. Sebagian anggota yang masih hidup segera memanjat tebing demi menyelamatkan diri, sementara para predator terus memburu dari belakang. Herb yang berada di posisi paling akhir sempat berteriak agar Carl membawa tripod kamera. Carl justru menyuruh Herb naik lebih dulu supaya tidak tertinggal. Namun nahas, para predator bergerak terlalu cepat dan berhasil menerkam serta menyeret Herb hingga menghilang dari pandangan. Menyaksikan kejadian itu, semangat Carl Denham bukannya runtuh. Ia malah semakin terobsesi menyelesaikan filmnya dan bersumpah akan membagikan keuntungan kepada keluarga Herb sebagai bentuk tanggung jawab. Tak lama setelah itu, saat mereka berhenti untuk mengatur napas, Bruce Baxter yang diliputi ketakutan memutuskan untuk kembali. Jack Graham melihat sikapnya, merasa Bruce tak lebih dari seorang pengecut. Beberapa anggota lain yang mulai kehilangan keberanian pun memilih mengikuti Bruce mundur. Sementara itu, Kong membawa Endero ke sebuah tempat terpencil. Anne berpura-pura tak sadarkan diri untuk mengelabui makhluk raksasa itu. Awalnya siasat tersebut hampir berhasil, namun Kong segera menyadari tipu dayanya dan langsung menghadang sebelum Anne sempat melarikan diri. Anne yang tanpa sengaja terjatuh justru membuat Kong tertawa terbahak-bahak. Menyadari hal itu, Anne sengaja mengulanginya beberapa kali demi menghibur sang kera raksasa. Kong pun tampak terhibur dan mulai menikmati tingkah konyolnya, bahkan seolah ketagihan melihat Anne menjatuhkan diri. Namun pada akhirnya, Anne menghentikan aksinya dan menolak melakukannya lagi. Setelah mengamuk, sang kera pergi begitu saja dan Anne memanfaatkan momen itu untuk melarikan diri. Di tempat lain, Jack dan timnya menyeberangi jembatan batang pohon. Tiba-tiba terdengar suara ganjil dari arah terowongan. Hayes maju lebih dulu dan meminta Jimmy serta yang lain tetap menunggu. Lalu seketika itu juga Hayes langsung melepaskan tembakan ke arah Kong yang muncul dari dalam terowongan. Di lokasi berbeda, Endero berhadapan dengan seekor kadal raksasa dan berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri. Tiba-tiba, makhluk itu diserang oleh sesuatu dari arah lain, membuat Anne sempat mengira ancaman telah berakhir. Namun dugaan itu keliru, karena predator lain justru muncul dan kembali memburunya tanpa ampun. Beruntung, Kong datang tepat pada waktunya dan langsung menghadapi makhluk tersebut. Di dasar jurang, Jack Driscoll bersama beberapa orang lainnya ternyata masih selamat setelah terjatuh. Mereka berusaha menenangkan diri lalu saling mengumpulkan satu sama lain. Namun suasana kembali mencekam ketika makhluk-makhluk malam mulai mendekat dari kegelapan. Jack segera membangunkan rekan-rekannya yang sempat pingsan agar mereka bisa segera bergerak. Pada saat bersamaan, Carl Denham terpukul melihat kameranya hancur, seolah impiannya untuk menyelesaikan film ikut musnah. Ketika cahaya mulai meredup, para predator kembali merayap ke arah mereka.
Dari dalam lumpur rawa muncul lintah-lintah raksasa. Lumpy berusaha melawan sekuat tenaga, tetapi jumlah makhluk itu terlalu banyak hingga akhirnya ia tak mampu bertahan. Di sisi lain, Jack Driscoll dikerumuni serangga-serangga raksasa yang terus berdatangan tanpa henti dari segala arah. Situasi semakin kacau dan sulit dikendalikan. Carl Denham yang sudah diliputi kepanikan dan amarah akhirnya mengangkat senjatanya lalu menembaki makhluk-makhluk tersebut. Namun jumlahnya justru semakin banyak, membuat mereka berada di ambang keputusasaan. Beruntung pada detik-detik terakhir, bantuan tiba dari kelompok Kapten Engelhorn dan Bruce yang berhasil keluar dari jurang mengerikan itu. Setelah keadaan sedikit terkendali, mereka kembali menyusun rencana berikutnya. Di sisi lain, Endaro mengucapkan terima kasih kepada Kong dan berusaha menghiburnya. Namun, kera raksasa itu justru terpaku menatap matahari yang perlahan tenggelam di ufuk. Dengan bahasa isyarat, En menyampaikan bahwa pemandangan itu sangat indah. Dari momen itulah ia mulai menyadari bahwa Kong bukan sekadar monster buas, melainkan makhluk yang juga memiliki perasaan. Adegan kemudian beralih kepada kelompok penyelamat. Kapten Engelhorn membantu Carl Denham dan Jimmy naik ke tempat yang lebih aman. Namun Jack Driscoll justru memutuskan menyeberang ke sisi lain karena tekadnya untuk menyelamatkan Endaro belum juga padam. Engelhorn telah berusaha meyakinkan bahwa kemungkinan N sudah tidak selamat. Melihat situasi tersebut, Carl malah memunculkan rencana licik. Ia sadar, jika Jack berhasil membawa N pergi, Kong pasti akan mengejar mereka. Carl mengetahui Engelhorn adalah pemburu ulung, sehingga menangkap kera raksasa itu bisa menjadi pencapaian besar, sekaligus menyelamatkan ambisinya. Menjelang tengah malam, Jack akhirnya menemukan N di dekat sebuah gua yang dipenuhi kelelawar raksasa. Ia membangunkan N perlahan agar tidak membangunkan Kong. Namun tepat pada saat genting itu, keadaan justru berubah semakin berbahaya. Namun justru malapetaka datang menghampiri. Beberapa saat kemudian, di depan gerbang batu, Carl Denham dan Kapten Engelhorn telah bersiap karena mereka yakin Kong akan mengejar, dan dugaan itu terbukti. Jack Driscoll serta Endaro sudah hampir mencapai seberang. Akan tetapi, Carl dengan sengaja menahan jembatan, mengabaikan teriakan peringatan dari yang lain. Geram melihat tindakan itu, Preston akhirnya memotong tali penahan hingga jembatan terjatuh dan bisa dilintasi. Tak lama berselang, Kong muncul di tengah kekacauan. Jack dan N segera berlari menyeberang di tengah situasi yang mencekam. Di sisi lain, N terkejut mendapati anak buah Engelhorn telah bersiap dengan senjata, jaring, dan tabung kloroform. Saat itulah An menyadari bahwa tujuan mereka bukan sekadar menyelamatkan, melainkan juga menangkap Kong. Ketika kera raksasa itu mendekat, tali-tali langsung dilemparkan untuk mengikat tubuhnya, dan Engelhorn segera melemparkan kloroform untuk melumpuhkannya. N berusaha menghentikan mereka, tetapi Jack segera menariknya menjauh, tindakan yang justru memicu amarah Kong semakin menjadi-jadi. Dalam kekacauan itu, mereka berlari menuju skoci yang telah disiapkan, terbagi menjadi dua perahu. Carl Denham, Jack Driscoll, dan Jimmy berada di skoci yang sama, sementara Kapten Engelhorn dan Bruce menumpang skoci lainnya. Jimmy yang diliputi kepanikan terus menembakkan senjatanya, tetapi tembakan itu hanya membuat Kong semakin beringas. Di sisi lain, Engelhorn meluncurkan harpun ke arah makhluk raksasa tersebut. Carl yang sempat tercebur ke air diam-diam memanjat batu karang di dekatnya. Saat Kong mulai lengah, Carl memanfaatkan momen itu untuk melemparkan kloroform, berusaha melumpuhkan kera raksasa tersebut. Beberapa bulan kemudian, cerita berlanjut ketika Carl Denham berhasil membawa kera raksasa itu ke kota dan memamerkannya di sebuah teater sebagai hiburan paling spektakuler. Ia menamai makhluk tersebut sesuai ucapan wanita tua dari suku pedalaman, yaitu Kong, keajaiban dunia ke-8. Keberhasilan itu membuat Carl merasa sangat puas. Ia meraup keuntungan besar, meskipun cara yang ditempuh jelas telah mengorbankan banyak nyawa dan menjadikan Kong sekadar tontonan.
Di atas panggung, Kong dipamerkan dengan tangan dan kaki terikat rantai baja tebal, seolah menjadi atraksi utama yang mustahil melarikan diri. Dalam pertunjukan tersebut, Bruce tampil sebagai pemeran pria. Tak lama kemudian, sosok pemeran wanita pun muncul ke atas panggung. Namun, perempuan itu ternyata bukan Andaro. Keadaan itu langsung memicu amarah Kong. Di dalam teater, Jack Driscoll yang menyaksikan dari kursi penonton terkejut karena Andaro tidak berada di atas panggung. Preston kemudian menjelaskan bahwa Anne menolak tawaran Carl meskipun dijanjikan bayaran besar dan kemungkinan saat ini ia sedang tampil di teater lain. Situasi berubah kacau ketika sorot lampu panggung menyorot wajah Kong, membuatnya semakin gelisah dan buas. Jack segera berteriak meminta para penonton keluar dari gedung, tetapi kepanikan sudah terlanjur menyebar ke seluruh ruangan. Setelah berhasil melepaskan diri, Kong langsung mengamuk dan mengejar Jack Driscoll hingga keluar dari gedung teater. Di luar, orang-orang terkejut melihat sosok raksasa itu merusak berbagai fasilitas kota. Ia bahkan sempat menangkap beberapa wanita karena mengira mereka adalah Andaro. Melihat situasi semakin gawat, pihak militer segera dikerahkan. Sementara itu, Anne yang menyaksikan kekacauan tersebut berlari untuk mencari Kong. Jack berusaha mengalihkan perhatian makhluk itu agar tidak menghancurkan bus yang dipenuhi penumpang. Namun Kong tetap memburunya. Jack melarikan diri dengan sebuah taksi, berusaha menghindar di antara jalanan kota, tetapi pada akhirnya kendaraan itu tetap dihancurkan. Ketika Kong melihat Anne datang, sikapnya mendadak berubah menjadi lebih tenang. Ia kemudian menggenggam Anne dengan hati-hati dan membawanya pergi menjauh dari keramaian. Setelah bertemu dengan Anne, Kong membawa Anne ke sebuah danau yang membeku. Di sana, untuk sesaat, keduanya menikmati kebersamaan, tertawa dan melupakan kekacauan yang terjadi. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena pasukan militer kembali melepaskan tembakan ke arah Kong. Untuk melindungi Anne, Kong membawanya naik ke puncak gedung tertinggi di kota sambil memandangi matahari yang mulai terbit. Ia bahkan menirukan bahasa isyarat indah yang pernah diajarkan Anne, membuat gadis itu terkejut karena menyadari Kong benar-benar memahaminya. Tak lama kemudian, pesawat-pesawat tempur datang mendekat dan mengepung mereka. Kong dengan hati-hati menurunkan Anne ke tempat yang lebih aman. Setelah itu, ia memanjat hingga ke puncak tertinggi untuk menghadapi seluruh pesawat tersebut seorang diri. Serangan dari udara semakin gencar ketika pesawat-pesawat tempur terus memberondong tubuh Kong. Ia berusaha menghindar di antara puncak gedung, tetapi sejumlah peluru tetap menembus tubuhnya. Dalam kondisi terdesak, Kong masih sempat membalas dengan menjatuhkan salah satu pesawat yang mendekat. Di tengah kekacauan itu, Anne berusaha memanjat naik untuk mendekatinya. Saat pijakan yang diinjaknya runtuh dan ia nyaris terjatuh, Kong dengan sigap menangkap Anne lalu menurunkannya ke tempat yang lebih aman. Setelah memastikan Anne selamat, Kong kembali memanjat ke titik tertinggi untuk menghadapi sisa pesawat seorang diri. Anne tetap berusaha menyusul dan melambaikan tangan, memberi tanda agar tembakan dihentikan. Namun, para tentara tidak mengindahkan isyarat tersebut dan terus melepaskan peluru tanpa henti. Hingga akhirnya, tubuh Kong tak lagi mampu bertahan dan ia pun terjatuh dari ketinggian gedung itu. Sementara itu, Anne dijemput oleh Jack Driscoll yang sejak tadi berusaha menolongnya. Di sisi lain, tubuh Kong menghantam tanah dengan keras dan akhirnya tak lagi bergerak. Para wartawan segera mengerumuni lokasi dan mempertanyakan mengapa Kong nekat memanjat gedung setinggi itu, padahal jelas ia akan menjadi sasaran tembak dan menghadapi kematian. Menanggapi pertanyaan tersebut, Jack yang berada di sana menyampaikan bahwa bukan peluru pesawat yang benar-benar membunuh Kong, melainkan kecantikan Anne. Dan film pun berakhir. Demikianlah rangkaian alur cerita film King Kong 2005, sebuah film petualangan epik yang memadukan ketegangan, emosi mendalam, serta hubungan unik antara manusia dan makhluk raksasa. Kisah ini menampilkan keberanian, tekad, dan ikatan emosional yang kuat di tengah kekacauan dan bahaya yang mengancam. Semoga rangkuman dari kembang sarjana film ini bisa menambah wawasan sekaligus menemani waktu santai kalian. Kami menyadari bahwa penyampaian alur cerita ini
mungkin masih memiliki kekurangan, baik dari segi detail adegan maupun cara penuturan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan ke depannya. Terima kasih telah menonton dan terus mendukung Kembang Sarjana Film. Sampai jumpa di pembahasan film menarik berikutnya. Bye-bye.